Pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis teens ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis teens ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercy C230 Sport dari Tiens. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik dan sudah menyabet semua reward Tiens. Saat ini beliau sudah berada di posisi 3 Diamond Gold Lion dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Hari ini saya akan bicara mengenai goal setting. Kenapa goal setting itu penting? Karena pada saat Anda bergabung di bisnis ini, pada saat Anda dibilang, oh harus CP nih. CP adalah langkah awal Anda untuk memulai yang benar. Setelah habis CP, apa yang dilakukan? Emangnya pada saat CP itu adalah jaminan Anda untuk sukses? Oh, iya dong, iya. Iya kan? Mana ada orang sukses nggak CP? Berarti itu jaminan. Tapi bukan jaminan Anda untuk lanjut ke level berikutnya. Bukan jaminan Anda. Banyak kok orang CP tiap hari. Tiap hari itu banyak. Seluruh Indonesia itu banyak. Ribuan orang bergabung di CP. Cuman yang jadi bintang 8 banyak atau sedikit? Itu tahu. Dan untuk sukses di bisnis kita ini, mana lebih banyak bintang 5 dengan bintang 8? Bintang 5 ada yang baru bergabung, 2 hari kemudian dia diam-diam nih kan, pacarnya tahu. Kamu join Tiens ya? Enggak kok mas. Atau kita tidak tunangan lagi? Jangan mas, saya akan meninggalkan Tiens demi kamu sayang. Nah, goals itu penting. Kenapa goals itu sangat penting? Goals itu berbeda sama dream ya. Kalau dream itu kan impian kita gitu ke depan. Impian kita mamanya dream saya pengen sekali menghajikan orang tua saya pengen beliin rumah untuk orang tua saya, itu dream. Tapi yang namanya goal setting itu bisa membuat dream kita yang awang-awang itu. Kan istilahnya Anda pengen punya rumah, orang tua Anda beliin rumah. Tapi Anda nggak tahu modelnya bagaimana bentuknya, kapan waktunya, ya nggak? Nah, adanya goals itu membuat impian Anda yang abstrak itu jadi nyata, realita. Nah, yang kedua adalah ekspektasi Anda berjuang di bisnis ini itu tidak sesuai dengan realita. Tunggu dulu. Yang Anda lihat saya sekarang, itu Anda nggak lihat, Anda nggak buka baju saya. Kalau Anda buka baju saya, di sini ada senapan, ada goresan. Pokoknya udah kayak habis pulang dari pertempuran gitu. Udah terlalu banyak kesakitan yang saya alami. Banyak sekali. Proses saya selama 16 tahun, ditolak orang, dicaci maki orang semua, itu ada semua. Nah, itu yang membentuk saya seperti ini. Nah, jadi memang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Anda punya ekspektasi tuh, pokoknya saya pulang vision seminar, saya pokoknya harus bintang 8 secepatnya. Orang tua saya miskin, apply. Saya harus berjuang apply. Tapi di lapangan gak semulus itu yang Anda bayangin. Kayak saya dulu nih, ini kejadian saya nih. Saya kan koleris gitu ya. Mentok sekali kolerisnya dulu.
Jadi saya itu pas saya lihat ditawarin bisnis ini, saya langsung cuma bilang begini. Oh, cari-cari orang doang? Saya cuma gitu, iya serius. Cari-cari orang doang. Berapa orang yang dibutuhkan? 3 atau 4. Cuman segitu doang. Iya. Ada orang yang seperti itu pasti? Pasti ada. Saya kayak gitu. Segitu doang. Iya, saya hitung teman saya. Oh, 16 orang. Jadi daftar nama saya di awal 16 orang. 16 orang yang join 6. Nah, di awal ekspektasi kita misalnya, oh temanku yang ini dia lagi cari bisnis, pasti mau. Oh temanku yang ini, orang tuanya kan miskin itu. Masa ditawarin bisnis kayak gini dia nggak mau sih? Pasti mau. Oh yang sana pasti mau. Anda bilang, oke, saya join. Anda presentasi ke sana. Bro, bisnis yang akan mengangkat harkat dan martabat keluargamu bro. Apa dia bilang? Stop. Haram. Padahal orang dekat, inner circle-nya. Yang Anda anggap, Anda udah bilang nih, pokoknya kalau saya bintang 8, bintang 7 saya, kaki pertama ini, kaki kedua ini. Anda udah bayang-bayang, ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Anda pikir, oh mama saya pasti suka saya berbisnis. Mama saya kan suka saya mandiri. Papa saya apalagi, pas telepon orang tua, Ma, saya lagi jalanin bisnis. Alhamdulillah, bisnis apa nak? Ini mah, bronze, ketemu bronze. Nanti mah upgrade lagi ke silver. Kalau silver lebih banyak lagi. Mamahnya bilang, tinggalkan Tiansi atau kau pulang. Banyak yang kayak gitu. Akhirnya KO lagi. Dia berpikir pacar dia akan mendukung. Pada saat dia pulang dari stokis habis belanja, impian dia coba apa? Dia kan cowok kan? Impian dia, saya pengen nikahin pacar saya. Makanya saya bergabung di bisnis ini. Allahu Akbar. Pulang dari stokis tanda tangan, dia peluk upline-nya, terima kasih. Akhirnya saya bisa menikahi pujaan hati. Baru keluar dari stokis naik motor, dia lihat pacarnya lagi boncengan dengan orang lain. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Nah, begitulah bisnis ini. Jadi Anda harus siap. Anda harus siap dengan realita yang luar biasa. Lihat nih, penggambarannya 2 kan. Rencanamu mulus-mulus aja. Tapi ternyata sama kayak Anda mau masuk di rumah hantu itu loh. Anda pikir mulus-mulus aja nih, mulus-mulus aja, pas mulus-mulus gitu ternyata ada suster ngesot lah, inilah, kaget-kaget. Nah begitu dia tuh, ada tebing, ada macam-macam. Anda tanya sama bintang 8-mu Pak, bonusnya gede, betul. Apa yang sudah mereka dapatkan? Penolakan, betul nggak? Mana lebih banyak penolakan yang Anda dapatkan dengan upline-upline-mu? Pasti. Jadi intinya kalau di bisnis ini tuh cuma satu, banyakin penolakan, banyakin keceburnya. Banyakin aja, jangan pada saat kecebur Anda langsung bilang, aduh ini bukan bisnis apa? Allah sudah menentukan saya untuk tidak berbisnis di sini. Kayaknya saya harus nikah muda cepat. Apa urusannya Maimunah? Nah seperti itu, jadi memang ekspektasi akan tidak sesuai dengan realita. Nah, dengan gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Benjamin Franklin. Jadi memang kenapa banyak orang gagal? Karena dia tidak punya goals yang jelas. Menurut penelitian Harvard Business Review, itu ternyata ada 83% orang-orang dalam populasi di dunia ini yang tidak punya goals sama sekali. 83%. 14% adalah orang-orang yang punya rencana, bukan punya goals.
Dan 3% orang-orang yang punya goals. 14% ini orang-orang populasi ini yang punya rencana adalah kekayaannya itu sampai 10 kali lipat daripada 83% tadi, orang-orang yang tidak punya goals. Jadi orang-orang yang punya rencana hidup ini, itu ternyata 10 kali lipat lebih kaya daripada orang-orang yang tidak punya goals. Nah, orang-orang yang 3% ini yang punya goals, punya rencana dan punya goals, itu lebih kaya 3 kali lipat daripada orang yang punya rencana. Itu yang terjadi. Banyak orang-orang sama sekali tidak punya goals. Hidup aja tidak goals. Bisnisnya juga tidak punya goals. Apa yang mau dikejar? Pas ditanyain, apa yang akan kamu raih? Pokoknya insya Allah. Kapan bintang 6-mu? Kapan royalmu? Kapan crownmu? Insya Allah up. Insya Allah apa? Insya Allah up. Upline-nya bilang, nggak boleh insya Allah. Pasti. Dia bilang, astagfirullah. Jangan mendahului dong. Upline yang diceramain balik. Jadi ini kenyataannya 83% populasi dunia itu tidak punya goal sama sekali. 14% punya rencana. Dan orang-orang 14% itu lebih kaya 10 kali lipat daripada 83% tadi. Sedangkan orang-orang yang 3% itu yang mempunyai goals, punya rencana dan punya goals. Dan dia 3 kali lipat lebih kaya daripada orang-orang yang punya rencana. Anda mau jadi yang mana? Mau jadi yang 83% populasi? Mau jadi 14% populasi? Atau yang mau jadi 3% populasi? 3%. Kalau Anda mempunyai 3% populasi, Anda pengen jadi 3% populasi, berarti Anda harus punya rencana. Anda harus punya goals. Apa goalsmu di bisnis ini? Apa goalsmu? Harus punya rencana. Jangan asal. Bisnis kita itu bisnis profesional. Pembukuannya harus jelas, goalsnya harus jelas. Perusahaan kelas 1 itu dihasilkan dari manajemen kelas 1. Kalau sekarang Anda jalanin bisnis ini, pembukuannya aja nggak ada, goal settingnya aja nggak ada. Orang yang mau dipresentasi nggak tahu di mana, cuma di handphone doang, nggak ada pembukuan. Nggak bisa. Anda bicara sama orang penghasilan puluhan juta, penghasilan ratusan juta, penghasilan miliaran. Tapi tingkah laku Anda nggak seperti orang yang punya penghasilan ratusan juta. Keluar asal, tidak disiplin. Bisnisnya jadi nomor 2. Nomor 1 kegiatan kampus. Kalau lagi ada rapat senat hari Minggu, dia akan lebih memilih rapat senat daripada untuk menghajikan orang tuanya dengan ikut OP. Kalau Anda mau punya impian yang dalam di bisnis ini, ada yang harus dikorbankan. Tidak semerta-merta Anda simsalabim, yang penting saya ikut Tiansi. Enggak. Tapi ketahuilah satu hal, kalau Anda berjuang di bisnis ini, itu luar biasa loh hasilnya. Saya tidak mau benturkan waktu kuliahmu dengan Tiansi. Tapi saya kasih satu hal begini. Penting mana kalau di Tiansi itu kan orang tuamu naik haji, orang tuamu bisa bayar utang, orang tuamu bisa ganti mobil, beli mobil, orang tuamu tidak tinggal di rumah kontrakan lagi. Anda akan menjadi anak kebanggaan karena penghasilannya luar biasa. Anda bisa ngasih apapun yang orang tuamu mau. Itu kalau Anda jalanin Tiansi. Kalau Anda jalanin kuliah Anda, tapi ekstranya yang saya bicara. Misalnya kehidupan kampusnya, hari senat sedunia, kayak gitu-gitu. Dan Anda jadi salah satu panitia. Dan Anda lebih memilih rapat hari Minggu daripada untuk hadir di OP. Anda bilang, OP kan tiap minggu, ini kan enggak. Allah
Tuhan menilai Anda bukan cuma satu kali. Karena rezeki yang dikasih itu akibat dari tingkah laku Anda 1-2 tahun yang lalu. Itu yang namanya konsistensi. Apa itu goal setting? Kita sudah bicara tadi. Goal setting, a goal is a dream with a deadline. Ada deadline waktu untuk sebuah goals. Ada deadline waktu. Saya pengen punya mobil. Ya Allah, capek jalan kaki ya Allah. Dihina orang, tidak ada yang suka. Saya harus punya mobil pas ulang tahun saya, tanggal 31 Februari. Malaikat bingung, mana 31 Februari? Diskusi malaikat di atas, bagaimana mana 31? Ada goals, ada deadline dari goals itu. Ada deadline dari goals itu. Jadi harus punya deadline, nggak bisa enggak. Jadi kalau Anda menentukan sesuatu, ya Anda harus punya deadline. Deadline, begitu juga kuliah, begitu juga skripsi. Begitu juga nikah. Nah kayak gitu, jadi harus punya goals. Nah rata-rata orang-orang yang berhenti di Tiansi, rata-rata nih orang-orang yang tidak punya goals, pada saat dia pulang lebaran, balik lagi ke sini, dia sudah tidak bersama komunitas. Karena tidak punya goals. Tapi berkah lebaran itu tiap tahun pasti ada. Ada saja orang yang tiba-tiba pulang ke daerahnya, dan dia mengembangkan bisnisnya di sana, tiba-tiba besar dan tiba-tiba berkembang. Saya punya grup di Pekanbaru, di Cilegon, di Bogor, di Sulawesi, di Ternate, di Kalimantan. Itu dari apa? Dari kadang orang yang pulang lebaran. Pulang berkembang di sana. Tapi itu memang hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya gimana? Pulang, handphonenya nggak bisa dihubungi. Pada saat bisa pun dihubungi, apa kata dia? Emakku menyatakan kalau saya tidak boleh menjalankan bisnis ini. Saya sudah dijodohkan. Nah kayak gitu, kenapa orang goalsnya, ada yang tahu tidak? Kenapa orang tidak punya goals? Takut bikin goals. Yang pertama pesimis. Pesimis. Jadi pada saat dibikin goals, pada saat dia mau bikin goals ini, upline-nya bilang, ayo kita bedah daftar nama. Ayo kamu mau gimana nih tahun bulan ini? Bulan ini kamu bisa royal loh. Bisa loh royal, temanmu 100 kok. Instagrammu bagus untuk jualan ini kok. Followermu rame kok. Kamu jualan dulu di Instagram. Ah jangan. Instagram saya itu kan keren banget ya. Masa harus pakai story jualan sih? Udah cakep-cakep, fotonya posting foto alam, rapi-rapi, tiba-tiba jual masker spirulina. Masih banyak loh orang-orang kayak gitu, beneran serius. Instagrammu harus berani, jadi punya goals, pesimis. Orang yang pesimis pasti bilang, kamu bisa loh royal. Tapi apa kata dia? Ah gak mungkin bisa. Saya kan sibuk kuliah. Saya kan begini. Aduh SKS saya lagi banyak nih. Gak mungkin. Cuman 3 orang loh. 10.000 PV. Ah gak bisa. Pesimis. Sehingga dia tidak berani bikin goals. Yang kedua orang yang takut bikin goals yaitu adalah takut gagal. Mungkin trauma. Takut gagal. Akhirnya pada saat dia takut gagal, dia takut bikin goals. Yang ketiga, takut ditolak. Belum apa-apa udah ngomong penolakan. Saya cuma bilang sama Anda, tanya sama Muhammad Ali. Bagaimana caranya jadi juara tinju tapi tidak pernah kena pukul? Iya enggak?
Muhammad Ali langsung tanya namamu. Siapa namamu Maimunah? Takut ditolak. Jadi ditolak merupakan konsekuensi kita di bisnis ini. Jadi nggak usah takut. Ini belum apa-apa baru kita datang ke kosnya. Baru kita mau datangin ke kosnya nih doang. Kita udah mikir yang tidak-tidak. Aduh bagaimana nanti kalau saya ini apply juga maksa-maksa ini. Aduh datang di situ, datang lihat kosnya lagi rame. Astagfirullah. Mati saya, astagfirullah. Apply-nya bilang semangat orang tua harus naik haji. Wow, dia udah di kepalanya dia, padahal belum presentasi loh. Di kepalanya dia itu apa? Oh, dia udah ngebayangin dia ditunjuk-tunjuk gitu. Wah, kamu jalanin MLM, bisnis tidak jelas. Kamu itu. Dia ngebayanginnya kayak gitu. Coba. Jadi yang dibayangin itu ketakutannya dulu. Belum apa-apa udah ngebayangin duluan. Takut ditolak. Jadi hajar aja dulu. Nggak ada kan pada saat kita presentasi orang, pada saat kita jualan sama orang di media sosial. Apalagi di media sosial paling di-delete, paling diblokir, susah amat. Betul nggak? 280 juta jiwa orang yang butuh mukanya mulus dengan masker spirulina. Ngapain kamu harus mikir? Hajar aja dulu. Tinggal Anda bilang kalau rame di situ, Anda tinggal bilang begini. Kebetulan. Benar nggak? Kebetulan rame nih yang join. Itu pikiran positif. Kalau pikiran negatif, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana ada dia lihat orang yang pernah dia presentasi dan negatif sekali sama itu orang. Mati sini. Jadi dia bermain dengan pikiran dia sendiri. Nah yang berikutnya orang yang tidak punya ambisi. Pernah gak ketemu dengan orang yang tidak punya ambisi? Di presentasi aja diam. Sudah selesai? Pas kita, wah iya. Bagaimana? Tertarik gak? Apa ya? Wah. Anda mendingan ketemu orang seperti itu atau ketemu dengan orang yang reaktif? Walaupun dia negatif? Iya, itu lebih bagus. Itu saya dulu. Saya reaktif sekali dulu. Tapi orang-orang yang reaktif itu, pada saat dia klik, dia lebih gila. Daripada orang-orang yang kita tidak tahu. Gak berubah bentuk tubuhnya dari awal kita presentasi. Begini terus. Mata tidak berkedip. Begini terus. Pas kita udah selesai dia diem aja kayak gini terus. Padahal meninggal orangnya. Tidak percaya diri juga. Banyak nggak? Dalam ruangan ini pun banyak. Dia datang di sini cuma ikut-ikutan doang. Iya nggak? Kebetulan ada mamanya kirim duit, join kebetulan butuh spirulina, join. Dia butuh produknya, tapi pada saat menjalankan bisnisnya, tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan dulu. Nah seperti itu, jadi tidak percaya diri. Nah percaya diri itu bagaimana memupuknya? Baca buku lagi-lagi. Sekarang malah Anda bisa dari Anda follower Instagram juga banyak motivator-motivator kan? Banyak motivator, makanya enggak usah ikut follow Instagram. Jadi gini, suksesnya Anda itu ditentukan sama dua. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Sekarang ini tidak tambah 3. Buku apa yang Anda baca, dengan siapa yang Anda bergaul, dan siapa yang Anda follow. Iya. Yang terakhir, kenapa banyak orang tidak mau bikin goals? Karena tidak tahu membuat goals. Dia tidak tahu, dia bingung caranya membuat goals itu seperti apa. Nah, jadi hari ini saya akan coba cara yang istilahnya lebih familiar bagi Anda-Anda yang orang-orang MLM, orang-orang Tianxi untuk ngejar goalsnya. Betul nggak? Goals kita apa aja nih? Banyak sekali nih. Ada yang lagi ngejar motor Scoopy ada?
Ada sedikit yang ngomong berarti sedikit yang ngejar. Ada yang lagi ngejar royal nih sekarang? Woi, rame. Ada yang lagi ngejar crown? Woi, rame. Yang royal pokoknya ada. Pas crown ada, ambasador ada. Terus dia tanya di sebelahnya, itu apa sih? Bingung dia tanya gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat goals yang bagus? Bagaimana cara membuat goals yang bagus? Istilahnya kan, bikin goals yang memotivasi. Bukan asal bikin goals. Banyak goalsnya itu impoten. Nggak menggairahkan. Iya serius, jadi pada saat dia lihat goals dia, opo goals apa ini? Nggak menarik. Nggak bikin dia, ini harus dikejar nih, ini harus dikejar. Jadi bikin sebuah goals yang memotivasi. Bagaimana caranya membuat goals yang motivasi? Yang pertama, goals itu supaya memotivasi, goalsmu harus menarik. Harus menarik. Pertanyaannya, saya pengen kumpulin uang 50 juta tahun depan. Menarik nggak? Menarik nggak? Kurang menarik. Makanya harus dibungkus dengan emosi. Goalsmu harus dibungkus dengan emosi. Misalnya oke, Anda pengen kumpulin uang 50 juta. 50 juta itu untuk apa? Untuk mama saya naik haji. Emosinya dapat. Jadi bukan cuma bikin goals, saya pengen punya uang 50 juta, sudah titik. Tapi 50 juta itu untuk apa? Bungkus dengan emosi. Sehingga dia menarik sekali. Sangat menarik. Kalau umpamanya nggak ada emosinya, nggak menarik. Anda kerja keras, ada emosinya. Misalnya orang tuamu pernah umpamanya nggak bisa ngubungin, Anda nggak bisa ditransfer uang 1 juta saja. 1 juta, Anda pengen ngejar 1 juta itu. Atau mungkin orang tuamu punya ngutang 1 juta dan Anda tahu dan 1 juta itu nggak bisa dibayar sama orang tuamu. Anda pengen ngejar 1 juta itu, Anda pengen jadi royal, bonus saya 1 juta, saya pengen ngirim uang 1 juta untuk mama bayar utang. Ada emosi. Ada emosinya. Nah kayak begitu. Buat goals yang memotivasi, yang pertama tadi harus menarik. Yang kedua, temukan kalau Tung Desem biasa nyebutnya dengan big why. Apa alasan utamanya? Apa yang memotivasi Anda sekali supaya Anda menjalankan bisnis Tiansi? Apa motivasimu untuk jadi crown? Temukan big why-nya, grand why-nya ditemukan. Apa alasan yang paling kuat? Apa alasan yang paling kuat? Kalau alasanmu kecil, grand why-nya kecil atau big why-nya small why, Anda akan gampang berhenti. Gampang sekali berhenti. Pada saat Anda ditolak orang, Anda jalanin bisnis ini, bulan pertama siap up, royal. Bulan tidak tembus, bulan berikutnya siap up, royal. Bulan berikutnya nomor yang Anda tuju sudah pindah multi level. Karena tidak punya grand why tadi. Apa alasan terbesar? Alasan terbesar itu ada 2 sebenarnya. Alasan yang enak dengan alasan yang tidak enak. Kalau alasan yang enak itu semua orang cuma pakai sekitar 20%. Alasan yang tidak enak ini yang sering orang pakai 80%. Yang enak itu misalnya begini, saya menjalankan bisnis ini, saya pengen beli mobil. Misalnya begitu, saya bosan naik motor. Saya diputusin gara-gara motor saya. Kayak gitu kan, misalnya. Saya pengen beli mobil atau saya pengen beli motor. Itu yang enak. Tapi ada juga orang, alasannya yang tidak enak. Kayak saya dulu. Alasannya apa? Aduh, kalau saya tidak sukses ini, apa kata orang, apa kata ini. Kan saya koleris ya. Kalau koleris itu kan harus digituin. Ih, malu-maluin lu, udah jalanin bisnis ini tapi gak sukses. Nah itu tidak enaknya. Nightmare itu. Orang dream, kalau saya nightmare. Mimpi buruk yang saya harus dapatin.
Kenapa saya harus punya mobil? Karena kalau saya tidak punya mobil, seorang bintang 8, saya akan malu. Kenapa semua bintang 8 punya mobil? Kenapa saya bintang 6 harus royal? Karena semua bintang 6, semua royal. Masa saya nggak royal? Nah, ketakutan. Contoh begini deh. Misalnya nih, Anda bisa nggak nyentuh atas pakai tangan gitu? Bisa nggak ke atas? Bisa nggak? Masa? Bisa? Bisa atau tidak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Yang masuk akal dong. Bisa atau tidak? Yang masuk akal dong. Coba satu orang bisa nggak? Ada langsung praktek? Lompat, nyentuh di atas. Ada yang bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana kalau Anda harus nyentuh di atas, ibumu itu udah di penjahat, udah di leher. Dan harus Anda nyentuh atas. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Nah. Kan keluar semua tuh. Keluar semua caranya. Runtuhin temboknya jadi biar lu jatuh nanti bisa disentuh. Iya kan, masuk akal kan? Masuk akal benar nggak? Potong jarinya, habis potong jarinya terus jari diangkat ke atas, sentuh. Bisa, semuanya bisa. Kenapa? Karena ada kekuatan. Coba kalau saya cuma bilang tadi, bisa nggak nyentuh di atas? Enggak. Karena iya ngapain juga keles nyentuh di atas. Tapi coba saya bilang begini, kalau kamu nggak nyentuh di atas ibu mau mati. Semua cara keluar. Kalau kamu nyentuh di atas kamu dapat 1 miliar. Keluar nggak caranya? Keluar semua. Itulah grand why, itulah big why. Alasan, jadi harus ada alasan yang betul-betul kuat. Kenapa kamu jalanin bisnis ini? Harus ada alasan. Jadi bikin alasan yang begitu sangat kuat sekali. Ya. Itu buat goals yang memotivasi dengan apa? Dengan pertama, buat menarik. Yang kedua, temukan big why-nya atau grand why-nya. Nah, membuat goals dengan menggunakan metode SMART. SMART. SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeline apa time bound. Jadi buat seperti ini. Nah, goalsnya itu seperti apa? Menggunakan metode SMART ini seperti apa? Yang pertama, spesifik. S adalah spesifik dan jelas. Spesifik, harus spesifik, tentukan dulu. Misalnya nih, apa targetmu? Misalnya apa targetmu? Goals itu kan ada goals harian, ada goals mingguan, ada goals bulanan, ada goals tahunan, betul? Nah, Anda udah punya goals harian belum? Yang membuat banyak sekali orang sukses, yang saya dengar cerita dari Pak Luis, Pak Naga, Pak Rudi M. Nur, Pak Agus Trilaksono, itu apa? Mereka kalau presentasi satu hari bukan cuma janji sama satu orang. Tapi janjinya banyak. Untuk apa? Siapa tahu janji pertama ini di cancel. Kan banyak begitu ya. Ke cancel akhirnya apa bilang upline? Saya sudah presentasi up, tapi di cancel. Nggak usah marah-marah gitu dong. Iya nggak? Banyak yang kayak gitu kan? Upline ini menggerutu sendiri. Sok bijak aja. Dia nggak tahu apa saya. Jalan kaki, gendong motor. Smart, jelas, spesifik dan jelas. Apa goalsmu? Bulan ini royal. Royal berapa? Spesifik. Tanya sama upline-mu. Up, kira-kira kalau royal bonusnya berapa ya? Up? Bonusnya ini. Oke, up. Kira-kira gini. Jelas. Ada goals jelas. Nah, harus jelas, spesifik. Terukur. Anda bintang berapa? Anda CP. Ditanya. Upline-nya bikin meeting, sharing.
Oke, goals Anda apa? Dia angkat tangan. Up, bismillah. Bulan ini Majesty 3. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau dari Royal ke Crown, masuk akal. Royal punya omset 10 juta, 20 juta, tiba-tiba harus ngejar Crown 40 juta, masuk akal. Jadi harus terukur. Jadi bagi Anda di awal, boleh Anda kegesek dengan orang lain tuh. Gila dia udah impact, masa saya belum impact. Tapi harus terukur. Terukur dikit. Nggak usah terintimidasi dengan orang. Nikmati bahagiamu. Apa bahagiamu jalanin bisnis ini? Betul nggak? Jangan ngelihat orang lain gini. Beda-beda. Rezekinya orang itu beda-beda. Semua bunga di dunia ini tidak bersamaan mekarnya. Beda-beda kok. Mekarnya beda-beda. Mungkin Allah belum kasih Anda jadi royal. Mungkin bulan ini jadi royal. Tapi bulan ini Anda ketemu 2 royal di bawah. Siapa yang tahu? Betul nggak? Jadi nikmati. Enjoy. Enjoy. Jangan tertekan, jangan terintimidasi. Kalau Anda belum royal, fight. 1 kali lagi. Kalau belum tembus royal, fight 1 kali lagi. Kalau belum tembus lagi, fight 1 kali lagi. Kalau belum tembus lagi, kasih kesempatan, fight 1 kali lagi. Betul nggak? Bisnis ini itu cuman bicara angka. Angka besar. Makin banyak Anda lakukan, Anda pasti ketemu orang bagus. Pasti. Bisnis ini bukan menjadikan. Bisnis ini menemukan orang yang tepat. Bukan menjadikan. Menemukan orang yang tepat. Tinggal Anda temukan saja orang yang tepat. Apa? Biarlah waktu yang menjawab. Yang penting saya fight. Harus terukur. Jadi harus terukur. Dapat diraih, attainable. Anda mau ngelihat orang dapat meraih itu gimana sih caranya? Lihat upline-mu. Upline-mu bisa nggak? Betul nggak? Misalnya, saya pengen ke Australia nih. Upline-ku ada nggak ya? Oh ada. Saya pengen beli Mercy nih. Upline-ku ada nggak? Ada. Saya pengen beli i8 nih. Ada nggak upline? Ada. Apa yang Anda mau di sini? Saya pengen punya rumah 60M. Ada nggak upline-ku? Ada. Dapat diraih. Yang nggak dapat diraih pada saat Anda punya goals, saya harus jadi royal. Dengan saya royal, saya akan jadi petinju profesional. Itu kan nggak masuk akal. Itu kan nggak masuk akal. Jadi dapat diraih. Yang berikutnya masuk akal, realistik. CP, goalsnya apa? Royal. Bolehlah royal punya royal atau langsung crown, masih masuk akal. Ada nggak orang yang 1 bulan join langsung crown? Banyak. Kok saya nggak pernah dengar? Iya, mainmu kurang jauh, Bambang. Banyak sekali. Coba Anda lihat berseliweran di Facebook, berseliweran di Instagram. Betul nggak? Makanya follow orang-orang Tiansi. Kalau Anda mencintai Tiansi, banyak seleb-seleb Instagram itu, seleb-seleb Tiansi yang tiap hari postingannya tentang Tiansi, itu yang Anda butuhkan. Bener deh. Sukses itu ditentukan buku apa yang Anda baca, dengan siapa Anda bergaul, dan siapa yang Anda follow. Kalau Anda betul-betul mau jalanin Tiansi, tanyain semua. Kan ada buku The Leaders tuh. Ada The Leaders kan? Anda tinggal searching. Ini Instagramnya searching. Wah ini kayak Bam Samson nih. Pak Nur Sam gitu. Kayak Bams nih. So follow Nur Sam. Ada kok aktif. Teddy Setiawan ada banyak. Julian Sina, Miftah, Sugeng Suryanto. Iya kan? Bener gak? Follow aja, buka aja Instastory-nya. Jadi Anda panas gitu. Jadi bikin aura panas gitu. Bikin kayak, ayo dong, cepat pagi dong, mau presentasi nih. Bikin begitu terus. Jadi yang namanya galau, bete, down, gak akan mampir. Gak akan mampir. Kenapa? Karena sekeliling Anda itu ngasih aura yang luar biasa sekali. Makanya kalau lagi suntuk banyak orang bilang lagi suntuk, jauhi Tiansi dulu deh, jauhi kaset Tiansi. Lawan dirimu pada saat lagi down, paksain denger kaset.
Pada saat kamu lagi down, pada saat kamu lagi butek-buteknya, paksain datang pertemuan. Karena musuh terbesar kita bukan kompetitor, bukan crossline. Tapi musuh terbesar kita siapa? Diri sendiri. Jadi lawan dirimu sendiri. Pak Abdi pernah down gak? Pernah galau gak? Oh pernah lah. Pernah lah. Pernah down? Ya pernah lah. Ente pikir jalanin bisnis ini bangun tiba-tiba rontok gak down gitu? Gila namanya itu. Tiba-tiba saya bangun waktu saya bintang 7 kan saya pernah rontok jaringan. Bintang 7 tiba-tiba jaringan saya hancur. Tiba-tiba saya cuma ketawa gitu doang. Rontok. Waktu saya Silver Lion hancur lebur gitu terus tanya Silver Lion hancur. Ya gitu dong? Enggak lah. Saya ke pojokan sana, saya menangis, meraung-raung. Tapi nggak boleh ada yang tahu. Nggak boleh ada yang tahu. Karena good fighter never show their pain. Petarung yang baik tidak mau memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Ada batasan waktu. Jadi ada batasan waktu. Jadi tidak ada lagi kata secepatnya. Oke? Kapan royal? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 Mei saya royal up. Bismillah. Itu dia punya target. Betul nggak? Kapan bintang 8? Mei up. Mei kapan? Maybe yes, maybe no up. Nah, jadi memang ada batasan waktu. Jadi membuat goals secara smart, spesifik, measurable, attainable, realistic, and ada timeline, ada time bound, ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tuliskan goals-nya. Tuliskan goals, jangan nggak ditulis. Kemarin waktu saya pindahan rumah tahun 2010, saya itu udah silver kalau nggak salah, Silver Lion. Nah, Silver Lion, saya punya cermin. Ada cermin di kos-kosan. Cermin di kos-kosan. Di cermin itu saya taruh omset 200 juta. Bismillah. Ada. Pas saya bilang, saya pernah nulis ini loh di cermin. Cuman kalau saya nulis goals itu yang lebih menakutkan kadang. Kalau Anda lihat kos-kosan saya dulu, tertulis di situ. Saya harus terima mobil. Saya akan malu sekali kalau tidak terima mobil. Kalau crossline saya semua terima mobil. Begitu saya punya goals. Seperti itu. Jadi harus dituliskan. Jadi misalnya di kamar-kamarmu itu tulis aja tuh. Tempel-tempel aja. Nanti dibilang orang gila. Ya elah. Enggak dibilang aja kita dibilang orang gila kok sama orang lain. Betul gak? Iya enggak? Perbedaan memang bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik pasti berbeda. Mereka ketawa lihat kita berbeda. Tapi kita lebih ketawa karena melihat mereka semua sama. Kebayang gak lo? Ketemu ke komunitas, kalau sekarang nih bagi Anda nih, yang udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan jalanin Tiansi, terus Anda balik lagi ke sana, pembicaraan sudah tidak seperti apa yang Anda harapkan. Kita hangout ke sini yuk, kita mau ke sini yuk. Sedangkan Anda pikirannya udah berbeda. Aduh, kapan mau wisuda nih ya? Aduh, kapan nih? Aduh, saya harus ini, aduh, ngejar ini, saya harus begini, saya harus bikin bangga orang tua. Tahu nggak? Mereka belum mikirin apa yang Anda pikirkan. Duitnya ada? Belum. Di awal Anda jalankan bisnis ini, jangan berharap dengan uang dulu. Receh duitnya. Receh. Belum kelihatan. Uang Anda habis buat apa? Tiket VS, starter pack, nanti akan ada basic pack lagi. Mati lu. Netpi. Receh, tapi biar aja mereka ngomong seperti itu, betul nggak? Nggak apa-apa, berbeda nggak ada masalah. Orang sukses itu selalu berbeda kok, nggak pernah sama kok. Jadi kalau Anda merasa, aduh kok saya nggak nyaman ya di komunitas ini, biarkan ketidaknyamananmu itu terus. Mana ada sukses itu enak? Lu mau cari enak? Bukan di sini tempatnya. Karena di sini tuh nggak ada yang enak.
penolakan, caci maki, atur jadwal sama kuliah. Diteror sama upline terus, mana ada target ini. Gak ada yang enak. Tapi orang-orang yang tidak enak itu, pada saat dia mendapatkan hal yang enak, dia tahu membedakan. Karena dia pernah merasakan hal yang tidak enak. Tapi satu hal, kita bela-belain mengorbankan kebahagiaan kita sekarang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai bahagia. Rela. Saya bahkan rela mempertaruhkan nyawa saya untuk lihat ibu saya bahagia. Saya rela mempertaruhkan diri saya untuk melihat anak saya, istri saya bahagia. Mau dibilang bahagia? Enggak. Anda tanya sama Muhammad Ali gitu, pas kena pukul dia bahagia enggak? Jadi kalau Anda mau cari nyaman, bukan di sini tempatnya dan bukan berbisnis. Anda cocoknya jadi karyawan. Gaji tetap, ada aman. Kalau di bisnis ini, nonsen. Nah begitu. Jadi buat goals tertulis. Mau dibilang orang gila, terserah. Anda taruh di mana-mana. Di handphone, di dompet, di kos. Anda taruh semua. Royal Crown, Thailand. Taruh gambar Thailand, Paris, taruh gambar. Gila pokoknya. Bikin dirimu tidak nyaman, terutama di kos. Bikin Anda mau masuk kos itu, ada tulisan lagi di situ. Umpamanya Anda koleris, Anda ada satu orang, umpamanya Anda sama-sama impact bintang 6 sama-sama dia. Terus ada downline-ku kejadian kayak gini. Dia bintang 8 nih, dia belum punya mobil. Kan? Ketemu impact bintang 8 sama-sama. Waktu dulu. Ketemu impact sama-sama bintang 8. Nah bintang 8 yang satu ini punya 2 mobil. Pas di panggung dia tanya, udah punya mobil belum? Iya beneran serius. Saya 2, kamu belum. Digituin, pulang dari situ dia tempel fotonya di itu, di kosan beneran. Pas dia pulang kos capek-capek nih ditolak orang, pas buka, lihat fotonya dia, ya Allah keluar lagi. Buat tidak nyaman, gak apa-apa. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Iyalah santai lah. Anda sudah luar biasa kok dibanding dengan teman-temanmu yang lain. Ubah rencana menjadi tindakan. Put your plan into action. Anda mau makan gajah bagaimana caranya? Mana yang jawab? Siapa yang jawab? Mbak siapa namanya? Mbak Sukma. Mbak Sukma bilang, dipotong-potong jadi kecil, baru dimakan. Setuju nggak? Iyalah, memang begitu kan? Masa mau makan gajah langsung? Begitu juga goals. Goals harus dipotong kecil-kecil. Jadi misalnya goal besarnya, 1 tahun pengen jadi bintang 8 Majesty. 1 tahun ya, berarti hitungan Mei sekarang ke Mei depan. Usia Anda sekarang 18 berarti ke 19 tahun. Usia Anda sekarang 20 tahun berarti 21 tahun Anda harus jadi Mei tanggal berapa sekarang nih? Tanggal berapa nih? 15. Tanggal 15 Mei 15 2020 saya akan jadi bintang 8 Majesty. Itu grandenya, itu besarnya. Tapi untuk menuju 1 tahun itu Anda harus butuh yang per 6 bulan. Misalnya 6 bulannya bintang 7 ambasador 4 kaki. Kan menuju Majesty. Ya kan? 6 bulan bintang 7 ambasador 4 kaki crown. 4 kaki crown Majesty mah. Iya ya? Bener gak? Yang CP bilang, itu apa sih ambasador? Royal aja belum ngomong-ngomong. Iya. Iya. Sorry. 6 bulan bintang 7 ambasador. Ada yang kejadian gak seperti itu? Ada. Banyak? Banyak. Pecah goals berikutnya 3 bulan ke depan jadi apa? Bintang 6 crown. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Masuk akal gak?
Masuk akal nggak? Kata-katamu itu akan berafirmasi. Jadi kalau setiap Anda ucapkan, ini masuk akal, ini masuk akal, ini masuk akal, ini masuk akal, ini masuk akal. Itu akan merubah ketidakpercayaan dirimu. Anda akan jadi percaya diri gitu. Jadi sering-seringlah mengucapkan hal-hal yang positif. Masuk akal, royal, masuk akal, crown bulan ini, bismillah, crown. Tiap baru bangun, bismillah, crown bulan ini. Ada saja kalau buku The Secret bilang alam semesta akan mengikuti otakmu. Anda pernah dengar nggak keajaiban-keajaiban yang terjadi yang tidak masuk akal? Kira-kira Tuhan mau ngasih keajaiban itu kepada orang yang cuma di rumah? Orang yang suka mengeluh? Pernah dengar ada orang yang mengeluh, tiba-tiba langsung ada orang datang, tok tok tok, assalamualaikum, saya mau join satu keluarga semua 50 juta. Jangan, saya lagi down. Ada Anda ketemu orang kayak gitu? Keajaiban tidak pernah bersama dengan orang yang galau, tukang mengeluh, dan pemalas. Keajaiban itu adalah titik di ikhtiar terakhir. Anda sudah berusaha mati-matian kejar crown Anda. Tiba-tiba, ya Allah. Ada kejadian, downline-nya istri saya gitu ya. Bu Cucun, dia di Cimanggu, kota kecil gitu ya, desa kecil gitu. Nah dia kejar crown, mau ngejar crown. Di akhir ngejar crown, dia bingung. Tinggal 2 juta omset yang harus masuk. Dia bingung, dia galau pokoknya udah mau tutup nih. Jam 12 sudah tutup nih, tambahan waktunya, extra time-nya. Jadi tanggal 25, tanggal 26-nya jam 12 harus tutup. Jam 9 belum terjadi apa-apa. Dia duha di masjid. Jam 8. Ketemu dengan orang. Habis duha. Langsung join 2 juta. Keajaiban adalah ikhtiar terakhir. Jangan pernah berharap keajaiban kalau Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi teruslah melakukan. Biarlah Allah yang menentukan rezeki kita. Biarlah Allah yang menentukan di mana takdir kita akan berlabuh. Bulan ini harus royal, minggu ini harus CP, hari ini presentasi berapa orang. Pecah sampai per hari. Waktu saya bintang 7, jaringan hancur, saya bikin 4 kali home meeting 1 hari. Jam 8 pagi saya bikin, karena ada orang-orang kuliah yang masuknya jam 10. Saya bikin jam 8, saya bikin jam 10, saya bikin jam 4, saya bikin jam 7 malam. Lagi hancur-hancurnya, saya banyakin presentasi. Itu namanya bangkit. Itu namanya mengejar keajaiban. Bukan malah galau, down, pasrah. Bukan kamu banget itu. Benar nggak? Bukan kalian banget, bukan kita banget gitu. Kita itu pantang menyerah gitu. Ya, seperti itu. Jadi, ubah rencana Anda menjadi tindakan. Yang berikutnya adalah bertindaklah sesuai rencana. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Kalau Anda punya tanggung jawab yang besar, Anda akan punya semangat antusias yang besar. Anda punya tanggung jawab yang besar, Anda akan disegani, Anda akan jadi leader yang luar biasa. Akan sangat luar biasa sekali. Jadi bertanggung jawablah dengan bisnismu, bertanggung jawablah dengan impianmu sekarang. Jangan sampai impianmu sekarang dikotori sama orang-orang yang tidak jelas. Anda lagi bangun bisnis ini sekarang, terus tiba-tiba ada orang bilang, udahlah urus dulu kuliahmu segala macam. Banyak kok orang-orang yang selesai kuliah bagus juga tiansinya kok. Iya enggak? Banyak. Saya mengharamkan
bagi orang yang mau jalanin Tiansi dia berhenti kuliah. Kuliah impiannya orang tua kita. Tiansi prioritas nomor 2. Yang akan menjadi prioritas nomor 1 setelah Anda selesai kuliah. Jalan bareng dua-duanya. Atur. Anda tidak mau kan sukses tapi orang tua Anda bilang kau belum wisuda. Benar gak? Ada yang hilang. Makanya jangan heran saya 13 tahun kuliahnya. Saya angkatan 97 selesai 2010. Kenapa harus selesai 2010? Karena di kepala saya kuliah saya harus selesai. Kuliah saya harus selesai. Jadi betul-betul Anda bertindak sesuai dengan arah yang jelas. Anda mau bawa kemana bisnisnya? Kan kalau mau sukses itu kan ada 4 ya. Ada dream pertama, terus ada direction, terus ada yang D ketiga ada disiplin, dan yang keempat adalah dedikasi. Iya kan? Ada 4. Penjabarannya di YouTube saya baru keluar tuh. Ngomong doang gitu ya. Nah, direction ini penting, arahan ini sangat penting sekali. Jadi disiplinlah. Kalau mau kuliah, stop Tiansimu dulu. Kalau Anda lagi kuliah, stop Tiansi. Kalau mau ujian dulu, stop Tiansimu. Tapi bukan pertemuannya. Jangan pertemuannya. Pertemuannya tetap diikutin. Dengar kasetnya tetap diikutin. Baca bukunya tetap. Tapi bukan berarti Anda 1 minggu ujian apa segala macam. Terus kegiatan Tiansinya. Ingat loh, Anda sukses dengan 3-7-7. 3 prinsip dasar, 7 kebiasaan sama 7 langkah. Nah 7 kebiasaan ini yang Anda harus lakukan terus menerus. Sesibuk apapun. Sesibuk apapun. Seperti itu. Jadi Anda punya dream yang jelas, direction yang jelas, disiplin yang bagus sekali. Bagi Anda yang belum berkembang bisnisnya, saya kasih lagi 1 tips. Kalau Anda bangun jam 6 pagi, bangun jam 5 pagi. 1 jam aja selisihnya. Dari Anda bangun jam 6 itu. Anda lihat kehidupanmu 1 tahun yang akan datang. Hanya dengan merubah waktu. Itu yang namanya disiplin. Makanya temukan alasanmu yang kuat untuk apa kamu untuk berjuang di bisnis ini. Kenapa? Karena tadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Jadi ke depannya Anda akan lihat dengan Anda membuat perencanaan yang matang dengan goals yang matang. Tidak semua goals bisa tercapai, betul? Tidak langsung tercapai. Tidak akan langsung tercapai. Tapi orang yang kuat, orang yang sukses adalah pada saat goalsnya tidak tercapai, dia evaluasi, dia bikin goals baru. Goalsnya tidak tercapai lagi, dia evaluasi, dia bikin goals baru. Hidupnya penuh dengan goals. Karena kita adalah orang-orang 3% yang hidup dengan goals. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, tentukan goalsmu. Jangan pernah takut bermimpi. Kalau Insinyur Soekarno bilang, bermimpilah tinggi-tinggi. Kalaupun Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang terakhir, saya pengen cerita kisah seorang Bob Willen. Mungkin Anda sudah pernah dengar ceritanya ya. Dia ini seorang marinir, kakinya patah itu 86. Jadi waktu dia suka sekali maraton. Dia waktu perang Vietnam itu kakinya diamputasi 2. Tapi dia suka sekali maraton. Nah, pada tahun 2003 dia mengikuti lomba yang namanya lomba lari maraton. 2003. Anda boleh lihat di YouTube, Anda searching Bob Willen, dia lagi dan panjangnya lari maraton itu
itu sekitar 42 kilometer. Dan tahu nggak? Dia bisa menyelesaikan perlombaan itu tanpa kaki walaupun dalam jangka waktu 4 hari. 4 hari. Wartawan semua menggerubuti dia. Wartawan semua pengen sekali ngomong sama dia. Akhirnya dibuatlah konferensi pers. Pada saat dibuat konferensi pers, kata dia mengutip, saya mengutip kata-kata dia. Bob Whelan menjawab wartawan, sejak perlombaan ini dimulai, pandangan mata saya selalu tertuju ke garis finish. Dan saya selalu yakin saya akan menyelesaikan lomba ini. Saya bukan orang yang hebat dan sempurna. Anda lihat, saya tidak punya kaki lagi. Saya hanya menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Saya hanya berusaha mencapai apa yang saya inginkan. Kebahagiaan yang saya dapatkan adalah dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya turun drastis. Tangan saya sudah hancur berdarah-darah. Tapi rasa sakit di batin saya terjadi bukan karena luka itu mengena, melainkan ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi, saya kembali fokus menatap gol saya. Saya rasa tidak ada orang yang gagal dalam berlari maraton ini. Tidak masalah Anda mencapainya berapa lama. Asal Anda terus berlari menuju arah yang benar, Anda pasti akan mencapai tujuan Anda. Anda disebut gagal bila Anda berhenti. Jadi, jangan pernah berhenti sampai Anda mencapai tujuan Anda. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku yang lagi berjuang di Tianqi sekalian, saya cuma berpesan satu hal kepada Anda. Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah. Selesaikan dengan indah. Terima kasih. Nama saya Abdi Swardin. I love you all.